Banyak orang mengira bahwa Perang Korea telah berakhir pada tahun 1953, namun realitas hukum internasional berkata lain. Peristiwa yang terjadi di Panmunjom pada 27 Juli tahun 1953 bukanlah sebuah perjanjian damai peace treaty, melainkan hanya sebuah perjanjian gencatan senjata Armistice Agreement. Secara teknis, gencatan senjata hanyalah kesepakatan untuk menghentikan tembak-menembak sementara waktu, bukan pernyataan bahwa konflik telah usai. Hal ini menyebabkan Korea Utara dan Korea Selatan, secara hukum, masih berada dalam status berperang hingga detik ini. Sebuah kondisi perang dingin yang membeku selama lebih dari 7 dekade. Ketidakhadiran perjanjian damai berarti kedua belah pihak tidak saling mengakui kedaulatan satu sama lain secara penuh dalam konteks penyelesaian konflik. Bagi Pyongyang, Seoul dianggap sebagai rezim boneka yang belum sah, sementara bagi Seoul, wilayah utara adalah bagian dari kedaulatan mereka yang sedang diduduki oleh pemberontak. Ketiadaan tanda tangan resmi pada dokumen perdamaian permanen membuat status semenanjung Korea selalu berada di zona abu-abu hukum internasional, di mana sewaktu-waktu konflik fisik bisa meletus kembali tanpa perlu ada pernyataan perang. Baru, jebakan hukum ini diperparah oleh fakta bahwa Korea Selatan sendiri tidak ikut menandatangani perjanjian gencatan senjata tersebut pada tahun ke-1953. Presiden Korea Selatan saat itu, Syngman-rhee, menolak menandatanganinya karena ia bersikeras ingin menyatukan Korea di bawah pimpinannya dan tidak setuju dengan pembagian wilayah di garis paralel ke-38. Akibatnya, perjanjian tersebut hanya ditandatangani oleh komandan militer dari pihak Korea Utara, militer China, dan komando PBB yang dipimpin Amerika Serikat. Kejanggalan hukum ini menciptakan kerumitan diplomatik yang luar biasa dalam setiap upaya negosiasi damai di masa modern. Selama status perang ini belum dicabut secara resmi, kedua negara dipaksa untuk terus berada dalam kondisi siaga militer tertinggi. Hal inilah yang mendasari kebijakan wajib militer yang sangat ketat di Korea Selatan dan pengalihan sumber daya besar-besaran untuk militer di Korea Utara. Garis perbatasan yang memisahkan mereka, yang dikenal sebagai zona demilitarisasi DMZ, bukanlah perbatasan antar negara yang normal, melainkan garis gencatan senjata militer yang dipenuhi dengan jutaan ranjau darat, kawat berduri, dan ribuan moncong meriam yang saling berhadapan setiap hari. Bagi penonton Geonusa Journal, ini adalah pelajaran tentang betapa pentingnya kejelasan status hukum dalam kedaulatan sebuah bangsa. Perang Korea adalah bukti bahwa berhenti menembak tidak sama dengan berdamai. Tanpa dokumen perdamaian yang sah, sebuah bangsa akan terus tersandera oleh masa lalunya, menghabiskan energi dan kekayaan untuk bersiap menghadapi perang yang secara teknis tidak pernah berakhir. Indonesia beruntung memiliki kedaulatan yang tuntas. Namun kita harus waspada melihat bagaimana status menggantung seperti di Korea ini dimanfaatkan oleh kekuatan global untuk kepentingan mereka. Zona demilitarisasi DMZ yang membelah semenanjung Korea adalah monumen hidup dari kegagalan diplomasi dunia untuk menyatukan kembali sebuah bangsa yang terpecah. Dengan panjang sekitar 250 km dan lebar 4 km, wilayah ini merupakan perbatasan paling termilitarisasi di dunia. Meskipun namanya demilitarisasi, kenyataannya wilayah di kedua sisi garis ini merupakan konsentrasi pasukan militer terbesar di bumi. Disinilah garis depan perang yang belum usai terlihat secara nyata, di mana tentara dari kedua belah pihak berdiri dalam jarak hanya beberapa meter, saling menatap dalam ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Keberadaan DMZ bukan hanya memisahkan wilayah geografis, tetapi juga memisahkan dua sistem ideologi, ekonomi, dan sosial yang kini telah tumbuh ke arah yang sangat berlawanan. Selama lebih dari 70 tahun, garis ini telah mencegah adanya komunikasi, pertukaran budaya, maupun penyatuan keluarga yang terpisah akibat perang. Bagi warga di kedua belah pihak, DMZ adalah luka yang terus menganga, sebuah simbol bahwa meskipun mereka berbagi bahasa dan sejarah yang sama, mereka kini hidup di dua dunia yang berbeda. Ketidakmampuan untuk melintasi garis ini adalah bukti nyata bahwa status perang masih sangat efektif membelenggu kehidupan jutaan manusia. Secara strategis,
DMZ berfungsi sebagai tripwire atau kawat pemicu bagi kekuatan besar dunia. Jika terjadi infiltrasi atau provokasi fisik di garis ini, hal itu bisa memicu mekanisme pertahanan otomatis yang melibatkan Amerika Serikat di satu sisi dan berpotensi China di sisi lain. Inilah sebabnya mengapa setiap insiden kecil di DMZ selalu menjadi berita utama global. Karena di garis inilah perdamaian dunia dipertaruhkan. Status perang yang belum berakhir menjadikan DMZ sebagai barometer ketegangan geopolitik Asia Timur yang tidak pernah benar-benar turun ke level aman. Di balik pagar kawat berduri, kedua negara terus melakukan perang saraf melalui pengeras suara raksasa, penyebaran selebaran, hingga pembangunan terowongan infiltrasi bawah tanah. Korea Utara telah ditemukan membangun terowongan raksasa di bawah DMZ yang mampu mengirimkan ribuan tentara per jam langsung ke wilayah selatan dalam skenario serangan mendadak. Hal ini menunjukkan bahwa status gencatan senjata tidak pernah benar-benar menghentikan niat untuk saling menguasai. Ia hanya memindahkan medan pertempuran ke bawah tanah dan ke dalam ruang-ruang siber yang lebih tersembunyi. Pelajaran bagi Nusantara adalah betapa mahalnya harga dari sebuah perpecahan ideologi yang dibiarkan berlarut-larut. DMZ adalah pengingat bahwa persatuan nasional adalah aset yang sangat berharga yang tidak boleh ditukar dengan kepentingan politik kelompok atau pengaruh asing. Indonesia harus menjaga keutuhan wilayahnya agar tidak pernah ada garis seperti DMZ yang membelah tanah air kita. Ketegangan di semenanjung Korea mengajarkan kita bahwa perdamaian yang sejati hanya bisa diraih jika sebuah bangsa memiliki kedaulatan penuh atas seluruh jengkal tanahnya tanpa campur tangan pembagian wilayah oleh kekuatan luar. Alasan utama mengapa Perang Korea belum berakhir bukan hanya karena perselisihan antara Seoul dan Pyongyang, melainkan karena semenanjung Korea telah menjadi gelanggang kepentingan bagi kekuatan besar, terutama Amerika Serikat dan China. Bagi Washington, status perang yang belum berakhir memberikan alasan yang sah dan kuat untuk menempatkan sekitar 28.500 tentara AS/USFK di Korea Selatan secara permanen. Keberadaan militer AS di sana bukan hanya untuk melindungi Seoul dari utara, melainkan sebagai pangkalan strategis untuk memantau pergerakan militer China dan Rusia di wilayah Pasifik Barat. Bagi Beijing, Korea Utara berfungsi sebagai buffer zona atau zona penyangga yang sangat vital secara keamanan. China tidak ingin melihat Korea yang bersatu di bawah pengaruh Amerika Serikat, karena itu berarti militer AS dan sistem radar canggih mereka akan berada tepat di perbatasan darat China Sungai Yalu. Inilah alasan mengapa China terus memberikan dukungan ekonomi dan diplomatik kepada rezim Kim Jong-un meskipun mereka tidak menyukai program nuklirnya. Status quo, atau kondisi tidak perang tapi tidak damai, justru dianggap lebih aman oleh China daripada risiko penyatuan Korea yang pro-Barat. Dalam logika real politik, mengakhiri Perang Korea secara resmi berarti harus ada pembicaraan mengenai penarikan pasukan asing. Amerika Serikat sangat enggan melakukan hal ini karena akan melemahkan pengaruhnya di Asia Timur. Sementara Korea Utara bersikeras bahwa perdamaian hanya bisa terjadi jika tentara AS angkat kaki. Kebuntuan ini menunjukkan bahwa nasib rakyat Korea seringkali menjadi sandera dari kepentingan strategis Washington dan Beijing. Kedua superpower ini lebih memilih stabilitas yang tegang daripada perubahan mendadak yang bisa merusak keseimbangan kekuatan global. Rusia juga memiliki kepentingan dalam menjaga ketegangan di semenanjung Korea untuk membagi fokus Amerika Serikat agar tidak sepenuhnya terkonsentrasi di Eropa Timur. Belakangan ini, hubungan militer antara Moskow dan Pyongyang semakin erat, di mana Korea Utara diduga memasok amunisi untuk perang di Ukraina sebagai imbalan atas teknologi satelit dan rudal Rusia. Hal ini semakin memperumit upaya perdamaian, karena semenanjung Korea kini kembali menjadi bagian dari konfrontasi blok Barat vs blok Timur yang lebih luas. Persis seperti saat dimulainya perang pada tahun 1950 silam. Nusantara harus mencermati dinamika ini sebagai bukti bahwa negara menengah atau kecil seringkali menjadi papan catur bagi para raksasa. Status perang yang tak kunjung usai di Korea adalah hasil dari desain geopolitik luar, bukan murni keinginan rakyatnya.
Indonesia harus tetap konsisten dengan politik luar negeri yang bebas aktif agar tidak terjebak dalam kondisi serupa, di mana wilayah kita dijadikan pangkalan atau zona penyangga bagi kepentingan negara lain. Kedaulatan berarti kemampuan untuk memutuskan perdamaian dan masa depan bangsa di tangan rakyat sendiri, bukan di meja perundingan Washington atau Beijing. Bagi Korea Utara, kepemilikan senjata nuklir adalah satu-satunya jaminan agar status perang yang belum berakhir tidak berubah menjadi kekalahan rezim mereka. Kim Jong-un melihat nasib pemimpin dunia lain seperti Muammar Gaddafi atau Saddam Hussein yang digulingkan oleh Barat setelah tidak memiliki kekuatan pencegah nuklir. Dalam logika Pyongyang, selama mereka masih secara teknis berperang dengan Amerika Serikat, senjata nuklir adalah pedang suci yang menjaga kedaulatan mereka. Tanpa adanya perjanjian damai yang menjamin keamanan rezim, Korea Utara tidak akan pernah mau melepaskan senjata nuklirnya. Kepemilikan nuklir ini menciptakan keseimbangan teror balance of terror yang unik. Meskipun secara militer konvensional Korea Selatan dan Amerika jauh lebih unggul, ancaman nuklir dari utara memastikan bahwa tidak ada pihak yang berani memulai serangan pertama untuk mengakhiri perang secara militer. Inilah mengapa status quo terus bertahan. Semua pihak takut bahwa upaya paksa untuk mengakhiri perang justru akan memicu kiamat nuklir yang menghancurkan seluruh wilayah Asia Timur. Senjata nuklir telah membekukan konflik ini dalam keadaan yang sangat berbahaya namun stabil. Di sisi lain, rezim Korea Utara menggunakan narasi perang yang sedang berlangsung sebagai alat kontrol domestik yang sangat efektif. Dengan meyakinkan rakyatnya bahwa mereka selalu berada di bawah ancaman invasi Amerika Serikat, pemerintah bisa membenarkan kemiskinan, pembatasan kebebasan, dan alokasi sumber daya yang besar untuk militer Songun Palisi. Jika perang benar-benar berakhir dan perdamaian abadi tercipta, alasan bagi kediktatoran militer yang ketat di utara akan memudar. Bagi elit di Pyongyang, status perang yang menggantung adalah kunci untuk mempertahankan legitimasi dan kekuasaan mereka. Korea Selatan juga menghadapi dilema internal mengenai penyatuan atau perdamaian resmi. Meskipun secara emosional rakyat Korea ingin bersatu, generasi muda di selatan mulai melihat biaya ekonomi dan sosial dari penyatuan sebagai beban yang terlalu berat. Mereka melihat kesenjangan ekonomi yang sangat lebar antara utara dan selatan akan mengakibatkan krisis hebat di Seoul jika perdamaian berujung pada penyatuan mendadak. Hal ini menciptakan sikap pasif di masyarakat selatan, yang lebih memilih mempertahankan status quo saat ini daripada mengambil risiko perubahan besar yang tidak menentu. Fenomena nuklir di Korea memberikan pelajaran bagi Indonesia tentang arti penting kemandirian pertahanan. Meskipun kita berkomitmen pada perdamaian dunia tanpa nuklir, kita harus memiliki kekuatan militer konvensional yang kredibel agar kedaulatan kita tidak diremehkan. Masalah Korea mengajarkan bahwa ketika sebuah konflik sudah melibatkan senjata pemusnah massal, jalan menuju perdamaian menjadi sangat sempit dan berliku. Kita harus memastikan bahwa stabilitas di kawasan Asia Tenggara tetap terjaga melalui diplomasi aktif, agar kita tidak perlu terjebak dalam dilema pertahanan yang menguras energi seperti yang dialami oleh kedua Korea. Meskipun status perang belum dicabut secara resmi, upaya untuk mencapai perdamaian permanen tidak pernah benar-benar berhenti. Berbagai pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin Korea Utara dan Selatan, serta keterlibatan presiden-presiden Amerika Serikat, menunjukkan bahwa ada keinginan kuat untuk mengakhiri perang dingin terakhir di dunia ini. Namun, setiap kali kemajuan dicapai, hambatan geopolitik dan krisis kepercayaan selalu menarik kembali situasi ke titik nol. Masa depan semenanjung Korea sangat bergantung pada kemampuan para pemimpinnya untuk memprioritaskan kepentingan rakyat di atas ego ideologi dan tekanan dari negara superpower. Skenario perdamaian masa depan kemungkinan besar tidak akan langsung berujung pada penyatuan negara, melainkan pada tahap koeksistensi damai peaceful coexistence. Ini berarti kedua negara setuju untuk menandatangani perjanjian damai yang resmi, membuka hubungan diplomatik, dan mulai bekerja sama secara ekonomi tanpa harus menggabungkan pemerintahan mereka terlebih dahulu. Jika ini terjadi, semenanjung Korea bisa berubah dari zona konflik menjadi koridor ekonomi raksasa yang menghubungkan Asia Timur dengan daratan Eurasia melalui jalur kereta api dan pipa gas.
yang akan membawa kemakmuran luar biasa bagi seluruh kawasan. Peran negara-negara menengah seperti Indonesia juga sangat penting sebagai mediator atau fasilitator yang netral. Indonesia memiliki sejarah panjang hubungan baik dengan kedua Korea sejak era Presiden Soekarno dan Kim Il-sung. Melalui diplomasi yang cerdas, Indonesia bisa membantu menjembatani dialog yang tidak bisa dilakukan oleh kekuatan besar. Mengakhiri Perang Korea akan memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan bagi ekonomi Asia Tenggara, mengingat Korea Selatan adalah salah satu investor terbesar di Nusantara. Perdamaian di Korea adalah keuntungan bagi kedaulatan ekonomi dunia. Penutup dari analisis ini adalah sebuah refleksi. Perang Korea belum berakhir karena dunia masih terikat pada pola pikir persaingan blok yang usang. Selama kekuatan besar masih melihat semenanjung Korea sebagai aset strategi militer, perdamaian akan sulit dicapai. Keadilan dan perdamaian yang sejati hanya akan terwujud jika rakyat Korea diberikan ruang untuk menentukan nasib mereka sendiri tanpa intimidasi nuklir atau dikte asing. Kita harus mendukung setiap langkah kecil menuju deeskalasi. Karena stabilitas di utara adalah kunci bagi perdamaian di selatan. Terima kasih rekan-rekan Geonusa Journal yang telah menyimak pembahasan maraton kita malam ini. Melalui kasus Korea, kita belajar bahwa kedaulatan bukan hanya soal tidak ada peluru yang ditembakkan, tapi soal selesainya konflik secara bermartabat dan sah di mata dunia. Indonesia harus terus menjaga persatuan dan kewaspadaan agar kita selalu menjadi bangsa yang merdeka seutuhnya.